Shalom, puji nama Tuhan. Kita akan beribadah sebentar lagi. Kita siapkan hati kita supaya pada pagi hari ini biar Tuhan boleh berbicara secara pribadi dengan kita dan Tuhan boleh menyampaikan kehendak-Nya bagi kita. Mari kita buka dengan doa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan begitu sukacita ketika melihat kami datang beribadah kepada Tuhan. Biar kami boleh mempersiapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Engkau adalah Allah di atas segala Allah, yang layak menerima segala kuasa, segala kekuatan, kekayaan, kemuliaan, hikmat, hormat, puji-pujian, dan ucapan syukur. Kami percaya setiap puji-pujian kami merupakan persembahan yang harum yang Engkau sudah terima. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya juga Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau akan memimpin ibadah ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Segala kuasa iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami, Tuhan hancurkan semuanya pekerjaan iblis dan roh jahat. Kami serahkan ibadah ini dari permulaan sampai pada akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan buka ibadah hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan jemaat yang ada di rumah yang saat ini sedang mengikuti ibadah. Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus yang telah melimpahi dan menaungi kita dengan kasih, rahmat dan pengampunan-Nya. Sebab kasih setia Tuhan adalah besar bagi kita. Kasih setia Tuhan adalah ajaib bagi setiap kita. Dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya kasih setia Tuhan dinyatakan bagi kita. Amin. Mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian Yesus ajaib. Sungguh Tuhanku ajaib. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Mari sekali lagi, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Amin. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Mari katakan dengan iman bersama-sama. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Amin. Yesus ajaib, Yesus
ajaib, tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Amin, haleluya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi, tak berubah kasih-Nya, kasih-Nya, yes. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Mari katakan dengan iman. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Hey, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kita ajaib, amin. Memberikan kekuatan dan pengharapan bagi setiap kita. Sebab Dia adalah Tuhan dan Allah sampai selama-lamanya. Dia yang berjanji memegang setiap hidup kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia adalah Allah Immanuel yang memegang kehidupan kita, berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Janjinya menguatkan setiap kita. Engkau Allah sampai selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Amin. Sebab kami percaya selain Kau tiada yang lain, yes, yang ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, sebab Kau Immanuel memegang hidup kami selamanya. Sebab kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, yes, tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau sungguh amat baik Tuhan. Kalau Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami tetap beribadah, meskipun kami beribadah secara online, secara virtual Tuhan. Kami begitu bersuka cita dan memiliki hati yang penuh damai sejahtera karena kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami yakin Roh Kudus sudah menjamah setiap hati kami, melawat setiap pribadi kami, dan kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Iblis dan roh jahat sudah kami usir keluar, tidak bisa mencuri firman Allah. Dan Kau sudah bungkus baik tubuh jiwa roh kami dengan darah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peraskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam ibadah raya minggu pagi ini tuh. Saya percaya bahwa saudara semua boleh dipelihara oleh Tuhan. Saudara boleh senantiasa mengalami hati yang penuh damai sejahtera, keyakinan dan iman yang tidak pernah berubah, bahwa Tuhan Yesus sanggup membela kita, sanggup melindungi kita, dan Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, tidak perlu kita khawatirkan, tetapi kita tetap waspada, kita tetap mematuhi peraturan pemerintah. Nah, saudara sekalian, khotbah untuk pagi hari ini saya ambil dengan judul malapetaka atau tulah berhenti. Sekali lagi, malapetaka atau tulah berhenti. Bacaan Alkitab saya ambil secara lengkap, saudara bisa baca di rumah, dalam kitab 2 Samuel, pasal yang ke-24, ayat 1 sampai 25. Jadi pembacaan Alkitab ini memang panjang dan tidak kita baca satu persatu, tetapi akan saya ambil ayat-ayat yang penting, yaitu 2 Samuel 24 ayat 1 sampai 25, Saudara. Nah, kita lihat bagaimana malapetaka atau tulah yang menghinggapi, menimpa bangsa Israel itu bisa berhenti. Kita lihat fakta-fakta yang tertulis dalam bacaan Alkitab kita. Bagaimana sampai malapetaka itu ada dan bagaimana sampai malapetaka itu bisa berhenti.
Nah, kita baca fakta yang pertama, 2 Samuel 24 ayat yang pertama, dikatakan demikian. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Nah, perhatikan saudara, dikatakan di sini dengan jelas bahwa Tuhan murka terhadap orang Israel. Jadi Tuhan murka terhadap orang Israel itu adalah penyebab malapetaka ini terjadi. Karena dengan jelas dikatakan bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Jadi karena dosa-dosa bangsa Israel inilah, maka Tuhan murka dan mengizinkan, mendatangkan malapetaka atau tulah itu menimpa bangsa Israel. Dan dia memerintahkan pada Daud, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Jadi kata yang dipakai di sini menghasut Daud melawan mereka. Mereka ini bangsa Israel. Dan disuruh menghitung orang-orang Israel dan orang-orang Yehuda yang ada berapa seluruhnya. Nah, kata menghasut dalam bahasa Indonesia, kalau kita lihat di dalam terjemahan King James Version, itu dipakai kata move. Jadi move against, jadi menggerakkan Daud melawan bangsa Israel. Atau dalam terjemahan lama bahasa Indonesia, mengajak Daud untuk melawan bangsa Israel, dan Tuhan memerintahkan menghitung orang Israel dan orang Yehuda yang ada. Nah, di ayat yang kedua kita lihat pelaksanaannya. Lalu berkatalah Raja Daud kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dari Dan dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Raja Daud menggunakan dan memakai Yoab dan para panglima tentara untuk mengadakan pendaftaran bagi seluruh rakyat supaya diketahui jumlahnya dari Dan sampai Beersheba. Nah, Beersheba itu ada di sebelah selatan, ya, selatan di Yehuda, saudara, ya. Jadi itu yang diperintahkan oleh Tuhan dan dilakukan oleh Daud. Nah, kalau kita lihat bagaimana pendaftaran yang dilakukan oleh Yoab dan para panglima tentara itu, ternyata berlangsung kurang lebih sekitar 9 bulan dan 20 hari. Jadi sekitar 9 bulan 20 hari. Itu bisa kita lihat faktanya ini di ayat yang ke-8. Setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Jadi tugas pendaftaran orang Israel dan orang Yehuda ini tuntas setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Nah, hasilnya berapa? Itu terlihat dalam ayat yang ke-9. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Jadi saudara, setelah diselidiki hasil pendaftaran, ternyata ada 800.000 orang Israel yang memegang pedang dan ada 500.000 orang Yehuda. Ya, jadi perintah Tuhan sudah dilakukan oleh Raja Daud melalui Yoab dan para panglima tentaranya. Kemudian setelah itu baru hukuman Tuhan itu diberlakukan
kepada bangsa Israel ini melalui utusan nabi yang bernama Nabi Gad yang harus menyampaikan kepada Raja Daud hukuman apa yang akan ditimpakan kepada bangsa Israel atas dosa-dosa mereka. Karena kita tahu yang pertama, fakta pertama bahwa Tuhan murka kepada bangsa Israel adalah penyebab malapetaka. Itu fakta pertama. Jadi malapetaka terjadi, itulah terjadi karena Tuhan murka. Kemudian fakta yang kedua di sini bahwa Tuhan itu yang mendatangkan, mengizinkan malapetaka itu terjadi. Tetapi karena hambanya Daud ini itu merupakan orang yang berkenan kepada Tuhan, maka Daud diberikan pilihan. Jenis malapetaka apa yang akan ditimpakan pada bangsa Israel, itu diberikan pilihan kepada Raja Daud melalui utusan yaitu Nabi Gad. Mari kita lihat ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Dikatakan demikian. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud demikian. Ayat 12. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Ayat 13. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, ya nabi utusan Tuhan itu, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku, kepada Tuhan maksudnya yang mengutus Nabi Gad. Jadi Daud diberikan 3 macam malapetaka. Yang pertama, 3 tahun kelaparan di seluruh negeri. Yang kedua, 3 bulan melarikan diri dan dikejar-kejar oleh musuh. Dan yang ketiga, 3 hari penyakit sampar melanda seluruh negeri. Jadi 3 macam malapetaka itulah ini ditawarkan kepada Raja Daud untuk dipilih yang mana akan diberlakukan oleh Tuhan. Nah, Raja Daud memilih dengan tidak secara langsung. Ayat 14. Jawaban Daud kepada Nabi Gad. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Menarik sekali saudara jawaban Daud. Dia tidak langsung memilih, tapi dia serahkan kepada Tuhan dengan kalimat yang mengatakan, biarlah kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, bukan jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi dia serahkan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Ini suatu jawaban yang saya katakan bijaksana sekali. Karena Daud menyerahkan kepada Tuhan. Bukan Daud yang memilih, tapi dia serahkan, biar Tuhan yang memutuskan. Karena dia tidak ingin jatuh ke tangan manusia, tapi dia ingin jatuh ke dalam tangan Tuhan. Nah, saudara, fakta yang kedua mengenai malapetaka atau tulah yang menimpa bangsa Israel ini, itu terdapat di ayat 15. Fakta yang kedua, kalau fakta yang pertama tadi, Tuhan murka kepada bangsa Israel adalah penyebab malapetaka atau tulah yang terjadi. Fakta yang kedua, ayat 15. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar
kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan, maka matilah dari antara bangsa itu dari Dan sampai Beersheba 70.000 orang. Nah, saudara sekalian, ternyata Tuhan memilih malapetaka atau tulah penyakit sampar. Jadi fakta kedua di sini, Tuhan mendatangkan atau mengizinkan malapetaka itu terjadi, saudara. Sekali lagi, Tuhan mendatangkan atau mengizinkan malapetaka itu terjadi. Dan dari jumlah 800.000 orang Israel dan 500.000 orang Yehuda dari Dan sampai Beersheba yang menjadi korban yang diizinkan Tuhan meninggal atau mati ada 70.000 orang, saudara. Ini akibat dosa bangsa Israel. Sehingga Tuhan mendatangkan atau mengizinkan malapetaka atau tulah itu terjadi kepada bangsa Israel. Jadi coba kita renungkan, bukankah keadaan yang diderita bangsa Israel itu juga hampir sama dengan keadaan kita pada saat ini? Kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Coba kita mulai merenungkan. Manusia ini sudah berbuat dosa. Terlalu banyak kejahatan dilakukan manusia, sehingga Tuhan mengizinkan COVID-19 ini terjadi, saudara. Saudara sekalian, itu fakta yang kedua, di mana Tuhan yang mendatangkan atau mengizinkan malapetaka, tulah, penyakit sampar ini terjadi di seluruh negeri, sehingga 70.000 bangsa Israel itu harus meninggal dunia karena malapetaka atau tulah ini terjadi. Itu fakta yang ketiga. Fakta yang keempat, ayat 16. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Perhatikan, Tuhan berfirman pada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa Israel itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pendidikan Arauna orang Yebus. Fakta yang ketiga apa yang kita pelajari dari tema mengenai topik malapetaka dan tulah berhenti, saudara? Fakta yang ketiga adalah Tuhan yang sanggup menghentikan malapetaka. Fakta pertama, Tuhan murka. Murka kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Karena apa? Karena dosa-dosa bangsa Israel. Fakta yang kedua, Tuhan mendatangkan atau mengizinkan. Tuhan mendatangkan, mengizinkan apa? Mengizinkan malapetaka dan tulah itu terjadi, yaitu penyakit sampar. Dan yang ketiga, Tuhan yang sanggup menghentikan segala malapetaka atau tulah penyakit sampar yang terjadi. Jadi saudara, kita ini betul-betul harus merendahkan diri kepada Tuhan. Kita harus memohon belas kasihan Tuhan. Kita harus mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa mengangkat segala malapetaka dan tulah itu. Hanya Tuhan yang bisa mengangkat, menghentikan malapetaka dan tulah itu. Mari kita merendahkan diri, saudara. Mari kita mengaku dosa-dosa kita. Mari kita memohon belas kasihan Tuhan atas negeri kita dan seluruh dunia, atas wabah COVID-19 ini. Rendahkanlah dirimu. Mari rendahkanlah dirimu dan akuilah segala dosa-dosamu.
Mohonkanlah belas kasihan Tuhan supaya Tuhan boleh mengangkat segala COVID-19 ini. Karena kita tahu hanya Tuhan yang bisa menghentikan. Tidak ada yang bisa menghentikan apapun upaya manusia. Hanya Tuhan yang bisa menghentikan, saudara. Nah, kita lihat fakta yang keempat. Di dalam 2 Samuel 24 ayat yang ke-18 sampai 19. 2 Samuel 24 ayat 18 sampai 19. Pada hari itu datanglah Gad, ya nabi utusan Tuhan itu, kepada Daud dan berkata kepadanya, "Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu." Ayat 19. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad, nabi utusan Tuhan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan. Perhatikan kata-kata seperti yang diperintahkan Tuhan. Nah, fakta yang keempat, Tuhan memerintahkan kepada Raja Daud untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi saudara, kita melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel, sehingga ketika itu dikatakan menyesallah Tuhan atas kemusnahan yang Dia izinkan, dan Dia menghentikan malaikat yang ada di tempat pengirikan Arauna pada waktu itu. Orang Yebus itu, Dia katakan cukup, cukup. Dikatakan di sini, turunkanlah tanganmu sekarang, tanganmu itu. Tuhan menghentikan malapetaka pula itu. Tetapi Tuhan memerintahkan Raja Daud untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu. Nah, saudara, kalau sudah perhatikan bagaimana Raja Daud melaksanakan perintah Tuhan ini, dia pergi kepada Arauna yang memiliki tempat pengirikan, dan dia katakan, "Aku akan membeli tempat pengirikanmu karena aku ingin mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat ini." Nah, saudara sekalian, yang sangat luar biasa Arauna ini, dia katakan, "Aku berikan tempat pengirikan ini." Jadi bukan cuma tempat pengirikan ini diberikan, bahkan lembu-lembu yang dia punyai untuk korban bakaran, ambil lembu-lembu yang aku punyai untuk korban bakaran. Juga ambil eretan-eretan pengirikan dan alat perkakas lembu untuk jadikan kayu bakar. Arauna memberikan secara cuma-cuma tempat pengirikan itu kepada Raja Daud, memberikan cuma-cuma lembu-lembu yang akan menjadi korban bakaran, memberikan cuma-cuma eretan-eretan pengirik, dan memberikan cuma-cuma alat perkakas lembu untuk dijadikan kayu bakar. Sudah bisa baca itu nanti di ayat yang ke-22. Tetapi apa jawab Daud? Dia katakan begini, ayat 24. Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Arauna, "Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Sesudah itu Daud membeli tempat itu, pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Daud tidak mau menerima secara cuma-cuma dari Arauna, karena Daud punya prinsip, "Masakan aku mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dengan tidak membayar apa-apa? Aku harus membayar harganya." Ini sangat luar biasa. Pribadi Daud yang sangat luar biasa, saudara. Dia tahu betapa berartinya tindakan dia untuk membeli tempat pengirikan itu, karena dia ingin mempersembahkan korban Tuhan dengan membayar harga kepada Tuhan. Ada harga yang dibayar oleh Raja Daud kepada Tuhan. Dan Raja Daud tahu dia harus melakukan itu, sebab
ketika mezbah itu didirikan, dia sangat tahu bahwa malapetaka tulah itu akan berhenti menimpa bangsa Israel. Ada 2 ayat yang meneguhkan ini. Kita akan baca ayat 21. Bertanyalah Arauna, mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengidikan ini daripadamu, dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Dan kenyataannya apa, saudara? Di ayat terakhir, ayat yang ke-25, 2 Samuel 24, itu adalah fakta yang terjadi setelah dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Perhatikan, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Perhatikan, dan tulah itu atau malapetaka itu berhenti menimpa orang Israel. Saudara sekalian, ada satu rahasia besar bagaimana supaya malapetaka dan tulah itu berhenti. Dirikanlah mezbah bagi Tuhan. Untuk setiap keluarga jemaat yang mendengarkan khotbah ini, mari setiap keluarga dirikan mezbah bagi Tuhan. Berdoa kepada Tuhan supaya seluruh keluarga saudara boleh ditutup bungkus baik tubuh jiwanya dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara dipagari dan dibentengi oleh Tuhan Yesus Kristus. Darah itu akan melindungi seluruh keluarga besar saudara. Dan tulah malapetaka tidak akan bisa menyentuh, karena saudara dalam perlindungan darah Tuhan Yesus. Ingat, ketika tulah kematian, malaikat El-Maut ketika melihat darah anak domba yang disapukan di ambang pintu, malaikat El-Maut tidak mengganggu keluarga itu. Ketika darah Yesus membungkus seluruh keluarga saudara, maka tidak ada lagi kematian yang akan menimpa keluarga saudara. Saudara sekalian, ada 4 fakta yang kita pelajari dalam khotbah pada pagi hari ini. Yang pertama, Tuhan murka kepada bangsa Israel adalah penyebab malapetaka atau tulah itu terjadi. Yang kedua, Tuhan mendatangkan atau mengizinkan malapetaka itu terjadi atas bangsa Israel. Yang ketiga, Tuhan yang sanggup menghentikan segala malapetaka dan tulah itu. Dan yang keempat, Tuhan memerintahkan supaya Raja Daud mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saudara sekalian, mari saudara kita bertindak atas firman Tuhan ini. Kita semua boleh merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita semua boleh memohon ampun kepada Tuhan. Kita boleh memohon belas kasihan kepada Tuhan. Kita boleh memohon supaya Tuhan boleh menghentikan segala malapetaka tulah yang menimpa negeri kita. Karena hanya Tuhan yang sanggup menghentikan tulah dan malapetaka. Upaya manusia tidak akan sanggup, hanya Tuhan yang sanggup. Saudara sekalian, memohon belas kasihan, merendahkan diri, mengaku dosa, dan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Minta supaya darah Tuhan Yesus, berdoalah supaya darah Tuhan Yesus membungkus tubuh jiwa roh seluruh anggota keluarga saudara, dipagari dan dibentengi oleh Tuhan. Biar Tuhan menjadi benteng hidup saudara, Tuhan menjadi tembok api bagi saudara,
perisai saudara, kota perlindungan saudara, kubu pertahanan saudara, bahkan gunung batu keselamatan saudara. Biar dia menjadi panglima perang yang berperang ganti saudara, sehingga tidak satu pun yang sanggup untuk mencelakakan saudara tanpa seizinnya. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kami semuanya tidak ada satupun yang menyombongkan dirinya. Biar kami semuanya boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biar semuanya boleh memohon belas kasihan kepada Tuhan. Biar semuanya Tuhan boleh mengaku dosa di hadapan Tuhan. Biar semuanya boleh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Tuhan, kalau Engkau sudah menyelamatkan bangsa Israel dari tulah penyakit sampar, dan Engkau juga menyelamatkan bangsa Israel dari malaikat el-maut Tuhan dengan darah anak domba, kami percaya bahwa kami juga akan diselamatkan Tuhan, seluruh keluarga kami, karena darah Tuhan Yesus Kristus membungkus baik tubuh jiwa roh kami dan seluruh keluarga kami, memagari dan membentengi kami Tuhan, sehingga tidak satupun roh kematian, roh maut yang bisa mengganggu kami, karena Engkau melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya bisa mengikuti, dan kami hanya bisa mempraktekkan Tuhan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Karena kami harus menjadi pelaku-pelaku firman, bukan juga pendengar-pendengar firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan sekarang hamba-Mu berdoa berkat bagi seluruh jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan, segala usaha, segala pelayanan dari jemaat. Tuhan memberkati jemaat dengan umur yang panjang dan kesehatan ilahi.
Tuhan berkati setiap persembahan persepuluhan yang diberikan jemaat untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. Berkati dengan perlindungan-Mu yang sempurna juga Tuhan. Dan berkati dengan penyertaan-Mu atas kami sampai selama-lamanya. Kami tahu Tuhan Kau merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi segenap anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami juga percaya seluruh perjalanan hidup seluruh jemaat boleh diberikan oleh Tuhan keberhasilan dan keberuntungan. Berkati negara kami Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan para kabinetnya. Sehingga mereka semuanya Tuhan boleh mengemban tugas untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, material dan spiritual. Pancasila UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika boleh tetap ditegakkan di bumi Nusantara ini. TNI Polri diberkati untuk menjaga stabilitas nasional negara Nusantara ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kami semuanya. Mulai dari pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.